terakhir kita jungler dari RRQ Hoshi. Benedetta. Dan juga Matilda. Oke, Bene Matilda. Free, gak ada. Free, Foveus di tangan mereka begitu sangat bebas permainan RRQ untuk saat ini. Berarti Lemon dengan Valentina ya? Yap. Lemon bisa masuk ke Valentina dan Yes, Nathan Nathan keluar. Akhirnya nih. Finally Om. Dari tadi dibahas terus. Keluar semuanya. Keluar akhirnya. Dan ini ada sedikit komen dari Mobazane. Saya rasa RRQ akan menang. Line up mereka kuat sekali. Wih, kita lihat ini di game yang kedua. Game pertama masih menjadi milik dari Onyx. Apakah RRQ Hoshi akan bisa knockdown game yang kedua? EPL Arena. Wow, semangatnya luar biasa nampaknya. Tapi untuk ke-10 pemain yang akan bertanding kali ini mereka harus benar-benar semangat. Terutama untuk RRQ Hoshi jika ingin ngebalikin atau menyamakan kedudukan mereka lagi di match hari ini. Kairi dan juga Albert menjadi satu perebutan retribution yang udah pasti terjadi. Tapi Keyboy sudah mulai memberikan gangguan dengan Rafaela yang dia bawa. Yes, Rafaela di sini akan membuat salah satu titik sustain lah untuk Onyx Esports ketika mereka akan melakukan team fight ya. Karena mereka gak butuh untuk lebih banyak menggunakan flicker. Yap. Sementara sekarang untuk cewek di bawah dengan sprint yang udah dia gunakan terancam seperti yang keadaan yang dia punya. Karena udah ada satu first blood yang berhasil langsung diamankan oleh RRQ Hoshi. Wow, eliminasinya cukup cepat, belum sampai ke arah 1 menit. Tapi dengan adanya Popol dan Kupa yang ditumbangkan, pastinya ini akan menambahkan segi gold ke arah seorang Skylar. Oke, tapi untuk Suns berada di area mid. Lenar dengan menggunakan Nathan, satu kejutan baru lagi, ada 2 marksman di dalam tim ini. Satu full physical, yang satu physical tapi magical. Pusing memang kita. Iya, Nathan apa lagi ya? Ya, tapi kali ini dari seorang Keyboy nampaknya udah mulai terkuras untuk HP-nya sendiri. Belum adanya inisiasi lebih lanjut dari seorang Albert, namun yang mungkin ini bakal jadi satu ancaman bagi teman-teman dari RRQ Hoshi. Oke, ada pergerakan sekarang, namun di bawah kalau kita lihat dari minimap ada 2 orang yang memang selalu nge-push juga ke arah Popol Kupa. Kenapa? Karena di 5 menit awal, bahkan 3 menit awal itu adalah zona bermain dari Popol Kupa yang bisa menambahkan atau mengambil shield yang dimiliki oleh tim lawan plus menghancurkannya pula. Barusan ada tekanan lagi. Iya, tapi Om Wawa, Nathan di area mid lane, potensinya kayak gimana sih sebenarnya? Ya kalau dari misalnya Nathannya bisa dipergunakan untuk melakukan clear wave minion dengan cepat. Ya. Karena kita tahu bagaimana cepat dan deresnya ya. Attack speed yang bisa didapatkan oleh Nathan sekarang. Iya. Dengan stack yang bisa dikumpulkan full maksimal sampai dengan 6. Apalagi kalau memang mau bermain dengan resiko bisa ditambah dengan Inspire. Alexo Final Glow belum ada lagi satu kontes dari Retribution. Dan mereka berhasil mendapatkan juga karena dari Turtle yang pertama. Turtle pertama berhasil diamankan, berbeda dengan game sebelumnya. Tapi kali ini cewek juga masih belum menyerah bersama seorang Skylar. Popol Kupa akan cukup galak, apalagi dengan adanya Skylar crossbow tanknya bisa ditahan. Efek stun akan terjadi juga, tapi VYN yang akan memberikan hal tersebut sedikit demi sedikit. Perebutan Kelomang Gold yang mungkin akan segera terjadi dari seorang Keyboy dan berhasil diamankan oleh Skylar. Yap, Kupa nggak dalam keadaan baik-baik saja, nggak penuh dari sisi HP-nya, tapi masih tetap bisa berada di dalam lane untuk selalu berhadapan dengan one-one. Udah hampir masuk menit ketiga. Ya, belum ada shield yang memang benar-benar hilang. Ya meskipun mereka kalah ya. Dari Onyx Esports mereka kalah dari sisi turtle-nya. Tapi lihat dari gold game-nya juga hanya terpaut 300 saja. Waduh. Udah ada MU-nya tadi ingin menjapit, tapi untungnya dibalas pula. Adu-aduan tadi. Adu gasing terjadi. Tapi itu baru yang pertama kali. Mungkin akan kita lihat selanjutnya lagi ketika IM-nya di-copy ke arah Heaven Spin-nya. Yes, dan sama-sama masih cari peluang siapa yang bisa dapetin open space untuk memberikan surprise. Karena di sini kalau untuk head to head secara langsung ini bakal susah untuk Onyx Esports. Waduh, untung gak dilompatin. Dia ngedash di depan dari Popheus. Satu resiko yang memang diambil, satu resiko yang sangat-sangat besar sekali. Namun udah serangan yang langsung dilakukan, di mana untuk Nathannya juga langsung aja mencoba untuk memberikan serangan terhadap Finn yang mencoba untuk kabur dari tersebut dengan Soul Boom yang ada di bagian belakang. Oleh temannya belum dikeluarkan pula, mencoba untuk langsung mengejar dengan ada satu Phantom Slash. Tapi Kairinya masih bisa bertahan, masih bisa mundur. Dan mereka gagal mendapatkan ke arah Finn. Suns juga harus men-trigger satu flickernya di sana. Dan kalau kita melihat lagi penurunan tempo akan segera terjadi. Lemon dengan Heavy Spin yang udah diamankan ini bisa aja nge-trap ke arah seorang Sun. Kalau misalnya nanti udah ada backupan damage-nya, mengingat Suns di setengah HP yang tersisa. Iya. Ini jarak network dikit banget ya Om, 600. Makanya dikit banget karena dua-duanya ya udah kalau mereka kalah dari losing di
satu objektif mereka bisa dapatkan dari laning phase mereka. Seperti platingan dari gold atau bahkan dengan satu wave minion. Yap, mencoba untuk bisa mendapatkan langsung ke arah satu shield yang ada di area gold. Namun untuk kali ini udah ada Flynn yang mungkin teranjang di bagian depan. Ada satu lagi weakness point tapi masih belum bisa dibuka. Bahkan mendadak Kairinya langsung nongol dan juga hadir. Untuk langsung bisa memberikan aksi dorongan juga dengan heavy spin yang dia miliki. Tapi dengan Needles of Flower, dia masih bisa lepas dan juga pergi dari area tersebut. Waduh, saya sekali Wow. belum berhasil ngebuka ke arah crossbow of tanknya Skylar, tapi still survive juga dengan pressure yang sedemikian rupa dibuat oleh seorang Kairi. Dan kali ini kita bakal melihat kembali ke arah item positionnya Om Wawa. Yes, defense item dibuat oleh Benedetta dari Albert dan Kairi juga pastinya dengan defense item. Retribution dimenangkan Albert. Albert. Bukan yang dapat Kiboy. Kiboy yang dapat. Kiboy loh. Oke, mencoba untuk mengejar, tapi untuk cewek punya shield sedikit, digigit gula. Tapi Albert dengan ada satu lagi Phantom Slash yang dia punya, untungnya masih bisa pergi dari tersebut. Tapi Finn mencoba untuk memaksakan keadaan, mencoba untuk memberikan damage tambahan dan juga nge-zoning. Dimana untuk kali ini ada 1-1 dengan Skylarnya. Sedikit demi sedikit, ingin mendapatkan satu auto turret di arah bottom lane. Pergerakannya cukup berani sebenarnya dari seorang Albert ya, berani masuk sampai ke area inner turret dari Onyx Esports. Tapi dengan adanya Benedetta, mobilitasnya tinggi, kalkulasinya juga masih sangat amat baik. Blade of Despair diamankan oleh seorang cewek yang mungkin akan merubah beberapa momentum di area gold lane. Yes, meskipun cukup terlambat ya karena itu hampir di menit yang ke-6. Tapi setidaknya dia bisa dapetin item dikala dia lagi di pressure oleh 2 sampai dengan 3 hero sekaligus. Betul. Itu bagus banget dan kita masih melihat sebenarnya dari Onyx Esports tertekan. Tapi ekonominya tidak tertinggal jauh, Bang. Iya, ada jepitan dilakukan, tapi dengan entropi bisa kabur ke bagian belakang, bisa berpindah tempat dengan sangat-sangat cepat. Ya, salah target ya bisa dibilang kali ini. Tabrakannya nggak berhasil connect ke arah seorang Sans, dihindarkan dengan begitu mudahnya. Tapi belum selesai sampai di sana. Untuk seorang Lemon masih akan mengambil ultimate lagi berikutnya. Menunggu adanya setup yang dilakukan oleh Onyx Esports. Oke, ini dia Skylar. Lalu terlihat ada Turtle Camp, Samsung Galaxy Series udah nongol. Sans beradu pula dengan adanya 1-1 yang tepat berada di depannya. Mendadak cewek ada di area mid, bertukar posisi aja. Plus untuk kali ini dengan adanya Kiboy dari minimap mereka berusaha. Kairi mencoba untuk maju ke bagian depan, tapi Kairi berhasil mendapat langsung ke arah Turtle. Dan ini dia adu retribution yang kita nanti-nantikan. Ini dia adu retribution yang berhasil diamankan oleh Onyx Esports, tapi masih belum selesai kali ini. Beberapa pemain dari Onyx Esports dan juga RK Hoshi masih berkumpul di area river terlebih dahulu. Ada Finn di sana yang terpantau, ada Kiboy juga, dan juga Skylar kalau kita melihat dari RK Hoshi dalam kondisi yang cukup tertekan. Plus sekarang network mereka memimpin Omawa. Onyx Esports memiliki satu ataupun beberapa advantage yang bisa dimanfaatkan hingga sekarang networknya udah mengejar loh. Ya, mengejar tapi gak terlalu jauh juga ya. Kebaliknya juga gak terlalu jauh. Karena kebaliknya tadi mereka berhasil kembalikan defisit 500 jadi plus 500. Jadi 1000 tadi. Gold gap yang bisa didapatkan dengan satu buah kontes ke arah dari Torlo. Oke, Skylar belum mendapatkan momen untuk bisa mengeluarkan crossbow tanknya. Belum ada weakness point ya. Yang memang bisa langsung dikeluarkan ataupun dipecahkan nih, Nevin. Ya, ada percobaan juga yang dilakukan oleh seorang Kairi, nampaknya pengen ngedapetin ke arah purple buff Albert, tapi masih bisa diamankan dengan retribution ya. Dan ya ini akan membuat satu retribution dari seorang Kairi. Ternyata di sisi tengah, lihat Lemon dengan happy spin yang belum mau dikeluarkan terlebih dahulu dengan gigitan dari seorang Kupa. R7 juga sedia banget untuk memberikan satu backupan ketika Sans maju terlalu jauh. So still survive untuk kedua pemain RK Hoshi di area mid lane. Itu combo 2 marksman tadi sakit banget ya. Di item Kupa. Di item, langsung ada super season lagi tadi dikeluarkan. Ih, nyeri banget dengan ada entropi pula, tapi Sans dan juga beberapa rekannya udah mulai langsung memberikan aksi jepitan, tapi Finn masih bertahan sejauh ini dengan ada Oli Baptism. Ada 2 orang yang berhasil langsung diberikan efek, tapi di tutup lawannya langsung memberikan efek pada Kairinya dalam keadaan sangat terancam. Hanya saja Kairinya masih berhasil kabur dari tersebut, tapi tidak untuk kali ini karena ada Benedetta di bagian belakang. Albert dengan Phantom dan juga damage yang begitu menyakitkan. Dikejar terus-menerus dari seorang Kairi, dan ini akan menjadi keuntungan pastinya untuk RK Hoshi, menambahkan lagi pundi-pundi ekonomi mereka. Tapi kalau kita ngomongin ke arah seorang Sans, kali ini juga harus tumbang dengan adanya Albert kedua kalinya. Sudahkah ini sekarang waktunya untuk Sans, dan waktunya untuk purple buff juga diamankan oleh seorang Albert. Cuan. Yap, cuan dibalaskan di game yang kedua apa yang dilakukan oleh Onyx di game pertama. Yes, untung berganda pastinya tadi untuk RK Hoshi dan mereka akan meneruskan untuk mendapatkan satu buah lob ini, tapi mereka harus berhati-hati karena kalau memang adu retribution harus dilakukan, itu wajib di posisi menang, tapi
ternyata Onyx Esports memilih untuk mundur. Mereka tidak akan meneruskan kontes terhadap Lord tersebut. Yap, mereka memilih mundur. Menunggu lagi. Cuma kalau kita lihat dari map, mereka kayaknya nggak mau mundur ya. Mereka mau stay dulu di area mid. Lihat dari tempo permainan aja, Ya. dengan skor seperti 3-1, kita selalu bahas. Kalau tim PH yang main 10 menit awal, ya udah, skornya seperti ini. Maksimal 4 sampai dengan 5 kill point di total. Karena target mereka ke arah turret, objektif Objektif turtle. turret dan ini semua sekarang lagi dimaksimalkan oleh Arkehosis. Yes, dan kalau kita melihat juga belakang Rex yang sudah diamankan oleh seorang Boots R7 dan juga Albert mendekat ke area mid lane terlebih dahulu. Keypoint juga akan datang dari sisi lainnya, tapi belum ada inisiasi yang mau dibuka. Sama-sama sabar, sama-sama disiplin. Ketika gak ada chance yang besar untuk dapetin eliminasi, mending gak usah. Yap. Ini T-Boy udah on position. Ada dua player Albertnya mengusir mundur juga ke arah Kairi. Ada dash yang dilakukan, ada body slam yang dilakukan. Tepat berada di depan dari R7, tapi R7 lebih memilih untuk menahan lagi dari ultimate yang dia punya. Demonic Force-nya ditahan terlebih dahulu. Digigit, Albertnya masih bisa kabur. Lordnya hilang dan mereka kehilangan outer tower yang ada di area bottom lane. Dari area top lane-nya pertempuran pun terjadi tapi masih cukup terpisah. Iya, Lordnya memang berhasil tumbangkan, tapi kali ini Baya juga harus berhasil tumbangkan dengan adanya seorang shot. Happy Speed dibuka oleh Kairi terlebih dahulu, memberikan sedikit zoning out, memberikan sedikit space untuk 4 pemain dari Onyx Esports lainnya, karena target mereka berikutnya ada ke arah seorang Albert. Kupa dikirim ke bagian depan, tapi saat ada flicker yang menyelamatkannya meskipun Albert masih mengejar ke bagian belakang dan Skylar berhasil mendapatkan eliminasi yang ditunggu-tunggu sedari tadi untuk Arkehoshi. Belum selesai karena Lemon dan satu flame shot belum cukup untuk menumbangkan pemain tersebut, yaitu Keyboy. Wow, flame shot. Untungnya masih bisa tertahan. Plus, untuk One sudah mulai menunjukkan tajinya. Oh iya. 1 point kill. Ya, apalagi tadi Skylar kalau kita lihat dia berhasil untuk mendot jab yang diberikan oleh Boots dan weakness point-nya pecah tadi. Yap. Karena tadi berhasil dia untuk muter ke arah Iya. Boots ya. Walaupun ada beberapa damage, ada beberapa pukulan jabnya, knock-out strike-nya. Masih bisa digocek. Selamat sudah, ini dia itemnya. Ya, Guardian Helm untuk Albert. Dan juga dia punya Blade Armor. Jadi kalau bicara soal junglernya sama-sama tank ya. Berarti untuk memberi damage ya sebenarnya bakal masuk dari gold laner. Yang kita tahu dengan adanya One bakal jauh lebih sakit ke late game. Apalagi dengan weakness point, attack speed yang bisa didapatkan oleh dia. Dari si Lemon juga, dia 12.000 loh, ketiga terkaya sekarang. Dan dia punya concentrated energy, bakal jauh lebih sustain untuk bisa melakukan team fight besar. Apalagi dengan efek Terrify yang diwajibkan mungkin untuk mengenai hero-hero melee seperti Akai atau bahkan dengan Pakito. Yap. Barusan Skylar pun udah memiliki WWN. WWN-nya udah jadi. Ya. Tapi di depan paling Kupa. Ya. Kalau untuk di depan Nathan, WWN pun sepertinya Tidak akan berguna. tidak akan berguna. Tidak Iya. akan terpengaruh sama Udah sekali. pasti nembus semuanya, darahnya dibocorin, tapi kali ini dengan adanya Lord yang udah terspawn, mungkin bisa menjadi kesempatan entah itu Onyx Esports kembali ke kedatangan atau Arkehoshi bisa lebih menjauhkan gap mereka dengan Onyx. Yap, mengamankan dulu karena Purple Buff dan sepertinya mereka tidak akan mengkontes. Lord kali ini diberikan begitu saja. Sudah kalah setup duluan, sangat beresiko apabila mereka masuk dan juga bisa dibegal. Nah ya, free Lord lagi-lagi untuk Arkehoshi menjadi Lord mereka yang kedua. Tapi untuk pemain dari Arkehoshi kali ini mereka nggak mundur terlalu jauh. Mereka bakal coba untuk stay terlebih dahulu di area teras rumah dari Onyx Esports, memberikan beberapa pressure. Entah itu untuk Sans, untuk Keyboy, ataupun Boots yang berada di area top lane. Aduh, itu ngasih semangat semua tuh, coba lihat tuh. Iya. Aku Maleon, oke. Ada Kairi di bagian depan. Popeleng Kupa memberikan gigitannya terhadap tubuh Lemon. Mereka siap menabrak. Dengan adanya Lord di bagian bawah, di area mid pun mereka bersiap untuk maju. Lordnya sudah mulai memasuki area dari Onyx Esports dari bagian bottom lane, tapi tentu saja pertahanan dari Onyx Esports gak bisa kita remehkan, namun Happy Speed dari seorang Lemon berhasil memukul mundur satu pemain itu sana Keyboy. Hilang sudah support dari Onyx Esports dan satu base turret juga ikut hilang. Kairi masih bisa menjadi satu pertahanan yang luar biasa. Kalau misalnya Happy Speed bisa dibuka dan benar saja langsung dibuka, tapi Kairi yang harus tumbang di tangan dari seorang Lemon, Bang Bulu. Wow, ada dua player seperti dari Onyx Esports. Udah gak ada lagi, mereka kalah dari segi jumlah. Akankah untuk Ararki mereka memaksakan agar bisa langsung masuk dan juga mendobrak pertahanan yang dimiliki oleh Onyx Esports? Karena kalau ini sampai di drag ke arah late game, Nathannya akan semakin berbahaya lagi. Dan ini dia web minion pembuktian siapakah yang akan mendapatkan wipeout ataupun kemenangan di game
yang kedua. Demonic Force sudah mulai dibuka sedikit demi sedikit. RRQ Hoshi mencoba untuk mencari target mereka berikutnya. Tapi sabar dulu. Bermain dengan sangat amat disiplin. Bermain dengan sangat amat sabar supaya bisa men-secure game kali ini. Karena satu celah saja ini udah bisa banget dimanfaatin oleh Onyx Esports. Iya, apalagi kalau kita bicara soal 15 menit ke atas, satu momen aja yang kebalik Onyx Esports. Mereka masih punya kesempatan untuk kembalikan keadaan dan Mouse Pick Hero bagi Boots. Di season yang ke-10 kita, itu adalah Makito. Dimana win rate-nya dia cukup besar ya kali ini. 71% untuk game win rate-nya dia. Besar banget sih ya kalau 71%. Iya. Apalagi kan ini Onyx Esports yang ya sama-sama belum kalah sih memang. Yep. Skornya Iya. juga masih sama 4-1 dengan RRQ Hoshi. Dan dia sudah jadi MVP sebanyak 1 kali. Dan Pakitonya dia sih yang menurutku di sini kuat banget dari Boots sendiri. Karena dia tahu power dari Pakito. Dia bisa ngasih damage-nya, dia bisa ngacoin kenapa. Cuman sekarang Boots harus hati-hati. Dia ke expose di bawah sini. Yang berarti bahwa di sisi yang berbeda bisa jadi akan ada team fight yang dipaksakan. Ini cepet banget, barusan lihat tuh gerobak udah gede-gede padahal. Udah gede-gede, udah supernya udah keluar gitu. Tapi tetep Itu aja udah lari-lari itu semua tuh. Iya udah cepet banget clear wave minion ya. Iya. Pakitonya di saat mungkin dia nanti tahu ada pergerakan dari tim lawan ya udah tinggal kabur dan ngacirnya dari area terus. Ya dengan mobilitas yang tinggi ini ngebuat dari seorang Boots juga bisa menjadi salah satu asuransi split push untuk teman-teman dari Onyx Esports. Namun dengan Lord yang sudah mulai muncul di menit yang ke-15 sudah ter-enhance pastinya. Jadi bisa dibilang ini menjadi Lord yang cukup berbahaya bagi Onyx Esports 40. Yep. Dan Lord untuk kali ini sepertinya akan ada kontes yang terjadi ya. Walaupun untuk di bawah dari minimap kita lihat ada pertarungan juga antara Popes dan juga Pakito. Namun sekarang Holy Baptism yang kena karena 2 orang. Bahkan untuk Sancha masih berlindung dengan stack yang terus dia kumpulkan. Agar bisa menambah lagi movement speed, attack speednya. Agar bisa memberikan damage yang sangat-sangat banyak. Tapi Popenya udah balik lagi ke bagian tengah, ke bagian atas, ke bagian dari Lord untuk bisa membantu rekan-rekannya. Holy Baptism dibalas pula. Heavy speednya kena karena 2 orang. Tapi berhasil untuk mendorong karena beberapa player. Di mana rekan-rekannya berhasil terlindungi. Tapi tidak untuk Lordnya. Karena Lord berhasil harusnya menjadi milik dari RRQ Hoshi. Ya, R7 sempat melompat ke bagian depan dengan Demonic Force, tapi kali ini masih belum cukup untuk bisa menumbangkan para pemain Onyx Esports. Tapi itu jadi zoning out yang bagus banget. RRQ Hoshi free Lord mereka berikutnya. Ya, 3 Lord kali itu RRQ Hoshi dan kita akan melihat apakah dari Onyx Esports mereka masih punya chance untuk menahan Lord ini. Ini masih belum Lord yang evolve. Jadi sebenarnya masih memungkinkan banget untuk Onyx Esports ngebalikin keadaan. Tapi mereka harus bisa mungkin mulai dengan nge-defense-nya gak di dalam base, tapi di depan dari base mereka juga. Dan dari item sendiri 1-1 dengan full item stack, Radiant Armor bahkan di-buy. Bukan Immortal, tapi itu ada Radiant Armor. Mungkin pecah dari Immortalnya dia. Yep. Hey Lordnya udah siap untuk bertamu ini Nevin. Seperti apa lagi setup yang akan mereka keluarkan. Kenapa? Karena untuk kali ini sepertinya untuk upah harus dipanggil, harus dirubah bentukannya. Entropi udah dikeluarkan begitu banyak damage yang langsung dikirimkan ke bagian depan dan mereka belum bisa berfokus untuk bisa mendapatkan langsung arah dari base-nya. Kalau sekali ada 1 orang, 2 orang udah langsung dihancurkan dan sekarang base-nya terbuka dengan wing bebasnya. Boots berhasil masuk ke dalam satu base utama dan juga ke region SP-nya, tapi Aldo memaksa keadaan dan mereka berusaha untuk bisa mendapatkan langsung kemenangan di game yang kedua. Lemonnya free dan game yang kedua. RRQ Hoshi menyamakan kedudukan mereka lagi di Royal Derby, membawa Royal Derby memasuki ke dalam game yang ketiga. Wow. Ya, sini yang kita nantikan pastinya.